Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan praktikum kita. Yang sebelumnya tadi kita telah membahas terkait dengan eh, materi CRUD-nya dan beberapa tadi tentang eh, post get dan iset. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas dulu tentang diskon dan sorry, get dan post. Oke, sebelum itu kita aktifkan dulu server web kita yaitu Apache-nya. Kemudian karena hari ini kita akan menggunakan database yang menggunakan MySQL, kita aktifkan juga MySQL. Oke. Nah, oke, ini kita bahas nanti. Yang kita bahas duluan adalah di sini, di post dan get-nya dulu. Oke, kita masuk ke post, ini get, dan ini adalah postnya. Oke, untuk sekarang ini kita nggak main live coding seperti yang saya bilang. Saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu, karena kalau misalkan live coding terlalu panjang nanti takutnya nggak sampai materi kita. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin ngikutinnya, ya kalian stopin lah terpaksa, terus kan buat di perangkat kalian. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang get dulu mungkin. Nah, di get ini adalah perpaduan dari teks HTML dan teks PHP. Nah, walaupun sini nggak kita tampilkan teks HTML di atas, tapi ini udah termasuk script dari HTML. Nah, di sini saya mulai dari form metodenya itu adalah kita gunakan get. Nah, kemudian kita buat form inputannya. Nah, form inputannya kita buat adalah di sini saya buat teks itu nanti berbentuk form isian. Kemudian name-nya adalah total beli. Kemudian di bawahnya adalah submit, karena nanti kita pakai tombol button. Value-nya adalah tentukan diskon. Nah, di sini baru kita masukkan, kita buat variabel total beli. Terus kita ambil data yang ada di total beli yang kita inputkan tadi dengan cara get. Nah, ini dia get total beli. Nah, kita masukkan isetnya untuk melihat nilai yang ada di total beli ini. Tadi udah kita bahas juga iset di pertemuan teorinya. Nanti kalau kalian lupa tinggal kalian buka aja lagi di materi praktikum, materi teori tadi. Nah, yang kemudian di sini kita panggil lagi variabel total beli sama dengan interval total beli. Kemudian kita masukkan diskonnya 0. Kalau misalkan dia masih di bawah atau sampai 100, di bawah 100.000, itu dia tidak mendapatkan diskon atau 0. Tapi kalau misalkan dia beli lebih dari 100.000 atau sama dengan 100.000, ya dia mendapatkan diskon 10%. Nah, 10% ini 0,1 dikali total beli. Nah, baru kita print diskonnya untuk kita tampilkan. Terus
bayar. Oke, ini adalah tampilan untuk get. Nah, tadi kita tampilkan diskon. Kalau misalkan tadi di bawah 10.000, ya udah, kita tidak akan mendapatkan diskonnya adalah 0. Tapi kalau misalkan kita taruh 200.000 misalkan, nah kita mendapatkan diskon 10.000 dan pembayarannya adalah 180.000 karena 10% dari 200.000 adalah 20.000. Nah, ini adalah pengambilan data yang di sini kita menggunakan get. Nah, kemudian kita cobakan juga yang postnya. Nah, ini adalah post. Nah, di sini kalau tadi kita nggak menggunakan HTML-nya, sekarang kita menggunakan HTML ya di sini. Oke. Nah, hampir sama tadi. Sebenarnya dari sini juga udah jalan sih. Oke, kita langsung aja dari sini form methodnya kita taruh post. Nah, kemudian sini kita taruh teks, di sini teks juga. Oke, sama-sama teks. Dan untuk submitnya atau untuk buttonnya kita taruh di bawah. Oke, hampir sama tadi scriptnya. Di sini kita taruh postnya itu adalah uang, terus postnya adalah harga. Nah, kemudian kita lakukan percabangan menggunakan if else. Nah, ini jika uang, kemarin kita udah belajar lambang ini dan lambang lain-lainnya, dan ini adalah dan. Jika uang dan harga sama dengan kosong, maka yang ditampilkan adalah ini. Nah, kemudian jika uang lebih kecil daripada harga, maka yang ditampilkan adalah ini. Kemudian jika lebih uang dikurang harga, tampilannya adalah uang kembalian adalah ini, tampilannya adalah ini nanti. Ketika sudah disubmit, maka ini akan berjalan. Nah, begitulah kira-kira bahasanya. Oke, kita langsung saja buka programnya. Nih dia. Nah, kita masukkan misalkan uang kita 6.000, tapi harga barangnya misalkan 7.000, berarti uang kalian kurang 1.000. Nah, yang kemudian adalah jika sama-sama 6.000, nah kita tidak punya kembalian, ya pas lah ibaratnya uangnya. Kalau misalkan lebih, misalkan uang kita 10.000, harganya 5.000 misalkan, kembalian kita adalah 5.000. Oke, itu adalah percabangan menggunakan metode post. Nah, kalian bisa explore lagi dengan tidak hanya menggunakan percabangan, tapi menggunakan yang array dan lain-lainnya juga bisa menggunakan post ini. Oke, kita langsung masuk aja ke materi utama kita, yaitu CRUD-nya. Oke, sebelum itu
kalian harus membuat database dulu di sini. Sebenarnya nanti kalian klik new. Nah ini tinggal kalian create aja, kalian tuliskan aja nama databasenya apa, tinggal create aja nanti akan terbentuk databasenya. Kemudian kalian buat tabel dulu, nanti disuruh ada berapa tabel yang kalian inginkan. Nah di sini dalam contoh ini kita menggunakan ada 6 tabel, 6 field di sini. Satu tabel dan 6 field. Dan ini coba kita isi dulu manual untuk data mahasiswa ini di insert. Oke, kita masukkan dulu. Ini misalkan kita isi satu, namanya adalah Nani misalkan. Kemudian alamatnya adalah jalan. Nah ini kita buat jalan dulu, nanti kalau misalkan apa kita edit aja menggunakan edit, proses edit nanti. Kelaminnya adalah perempuan misalkan, hobinya adalah membaca, dan dia pernah dapat juara 3 misalkan di lomba entrepreneurship award yang biasa diadakan setiap tahun oleh LLDikti. Oke, sudah, kita langsung go aja. Oke, kita lihat dah tersimpan katanya. Nah ini dia, namanya Nani, alamatnya jalan. Nanti kita edit di script aja di programnya. Di kelaminnya perempuan, hobinya membaca, prestasinya ini. Oke. Nah, oke, kita udah punya satu data. Nah, untuk menghubungkan antara database dan program, kita membutuhkan yang namanya koneksi. Yaitu tadi kita ditaruh di config.php. Nah ini dia, ini kita keluarkan saja, ini kita keluarkan. Nah inilah config.php. Nah untuk mengisi config.php ini kita taruh server kita adalah localhost. Tapi nanti kalau online beda lagi caranya ya. Ini karena kita masih lokal, namanya kita taruhkan localhost. Kemudian usernya adalah root, passwordnya kita kosongkan saja. Tapi kalau misalkan some kalian ada passwordnya, ya itu diisikan aja nanti di sini. Tapi kalau tidak ada ya buat aja seperti ini. Kemudian nama database. Nah kebetulan yang saya buat databasenya tadi adalah mahasiswa di sini. Oke, jadi di sini saya buat mahasiswa. Kemudian untuk menghubungkannya itu kita kasih variabel db sama dengan mysql connect dengan parameter alamat server, user, password, dan nama databasenya. Nah kemudian yang di bawahnya ini adalah jika koneksi kita gagal. Nah kita kasih ini, kita kasih komentar gagal terhubung dengan database. Tapi jika berhasil dia langsung aja memprosesnya. Oke, ini adalah tampilan untuk menghubungkannya. Kemudian kita tampilkan adalah indeksnya dulu.
Nah, di sini kita buat indeksnya menggunakan HTML. Nah, di sini kita kasih form tambah dan list siswa. Oke. Nah, kalau ini udah gampang lah ya, karena kalian sebelumnya juga udah paham dengan script ini. Oke, coba kita jalankan yang script indeksnya. Tadi 11 data. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah kasih indeks, otomatis kalau kita buka 11 data ini, ya dia langsung masuk ke sini. Nah, ini adalah tampilan dari indeksnya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menambahkan mahasiswa. Di sini saya buat tambah mahasiswa angkatan lama. Terus yang selanjutnya adalah data mahasiswa angkatan lama. Nah, ini harus kita buat dulu. Kita buat tambah siswa tadi. Nah, kita buat di sini adalah namanya form tambah. Oke, kita masukkan form tambahnya di sini. Nah, ini adalah script untuk tambah formulir untuk menambah mahasiswa angkatan lama. Nah, di sini kita taruh metodenya adalah menggunakan post di sini. Oke. Ini tadi udah kita pelajari juga. Ini nama, labelnya nama. Terus inputannya adalah text, name, holdernya adalah nama lengkap. Kemudian sama alamat nanti yang akan kita ambil adalah yang ini untuk kita postkan di PHP-nya. Nah, ini adalah sudah siap. Kalau jika sudah siap, nah kita langsung saja ke jalankan programnya. Oke, tambah mahasiswa angkatan lama. Nah, ini adalah formnya. Nah, ini belum juga bisa kita proses kalau belum kita buat prosesnya. Ini untuk tambah mahasiswa angkatan lama. Nanti kita buat prosesnya, tapi sebelum itu kita buat dulu adalah list siswa atau list mahasiswa. Oke, kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan panggil dulu untuk menampilkannya adalah panggil dulu config.php-nya. Include, cara manggilnya adalah include config.php. Kemudian
Kemudian di sini kita tambahkan form tambah PHP atau kita buat tambah baru di sini. Nah, kemudian kita buat tabel ya. Ada nomor, nama, alamat, jenis kelamin, hobi, prestasi, dan tindakan-tindakan ini nanti ada untuk yang ini, untuk hapus dengan edit di sini nanti tindakannya. Nah, baru kita masuk ke sininya, skrip utamanya. Yang pertama adalah ini tidak boleh salah sama sekali. Jadi apa yang kalian buat tabelnya di database, misalkan tabel data mahasiswa, ya udah kita buat data mahasiswa. Jadi di sini kita panggil dulu config.php untuk memanggil database-nya, kemudian apa sih yang mau kita tampilkan gitu. Nah, di sini adalah caranya adalah select kali from data mahasiswa itu tabel mahasiswa, kemudian query-nya adalah MySQL query kita panggil yang tadi di database variabel DB-nya, kemudian variabel SQL. Ini dia variabel SQL itu yang ini. Nah, kemudian kita while-kan. Nah, while ini akan mengulang selama masih ada isi dalam tabel. Berarti semua isi yang ada di database itu kita panggil semua. Makanya kita menggunakan while. Jadi dia lakukan perulangan. Ada tambah data baru, tampilkan. Ada tambah data baru, kita tampilkan di sana semuanya. Oke, kemudian baru kita masukkan ke dalam datanya akan kita tampilkan. Echo kita tampilkan di sini adalah karena nomor ini adalah ID-nya. Oke. Di database nanti ketika kalian membuat tabel itu harus ada primary key-nya. Nah, primary key-nya di sini adalah saya buat ID. Tapi dia nggak apa-apa beda di sini. Ini harus sama urutannya. Misalkan nama database kalian apa nanti di sana kan. Nah, di atasnya itu nggak apa-apa beda. Di sini saya buat nomor, tapi di sini saya buat ID karena ngikutin yang di database-nya. Kemudian saya buat nama, alamat, jenis kelamin, hobi, prestasi. Nah, ini adalah nanti yang akan tampil. Kemudian ini adalah untuk aksinya tadi, yang ini, form edit, form hapus. Nah, itu adalah aksi untuk yang tindakan ini. Nah, kemudian kita tampilkan MySQL-nya. Oke, ini coba kita tampilkan. Tadi kita udah ngisi manual di database-nya. Oke, coba kita tampilkan dulu. Nah, ini adalah yang tadi kita isikan. Di sini ada Nani, jalan, perempuan, membaca, juara 3. Itu adalah yang kita isi tadi di database secara manual. Nah, kemudian untuk menambahkannya tadi kita udah buat form tambah mahasiswa angkatan lama. Nah, yang di sini selanjutnya itu kita buat adalah prosesnya, proses tambah. Nah, sama seperti tadi kita panggil juga config.php-nya di sini. Kemudian kita tambah isetnya untuk mengecek. Kemudian kita ambil data dari formulir.
Nah, kita post karena tadi kita menggunakan post di sini. Metodenya adalah post. Jadi di sini kita buat post. Nama, alamat, jenis kelamin, hobi, dan prestasi. Nah, kemudian kita panggil, kita buat query-nya. Insert into data mahasiswa, ini adalah nama tabelnya. Kita tulis nama yang akan kita tampilkan nantinya. Nah, di sini adalah kenapa nomor atau ID itu nggak kita tampilkan, karena itu udah otomatis dibuat di sini. Sebenarnya nggak dibuat otomatis juga bisa kita tambahkan di, misalkan kita mau tambah NIM ataupun apa, kita bisa juga buat di sini. Cuman untuk yang kali ini kita buat otomatis, jadi nanti langsung terotomatis dia buat sendiri. Jadi nggak mungkin sama antara kita ngisi sendiri ataupun langsung dari sistem. Kalau misalkan kita ngisi sendiri kan bisa terjadi kesamaan data, sehingga kalau misalkan datanya udah sama otomatis dia akan mau. Tapi kalau ini semuanya pasti mau, karena sistem itu dia membuat berbeda. Oke. Di sini kita langsung buat nama, alamat, jenis kelamin, hobi, prestasi. Oke, di sini juga kita buat samakan sama yang di sini. Nama, alamat, jenis kelamin, hobi, dan prestasi. Oke, kita samakan di sini. Ini adalah nama di database kita atau di table kita. Nah, yang di sini adalah variabel yang kita buat di sini. Oke. Nah, kalau berhasil dia akan langsung ke menambah di list siswa tadi. Oke, nah ini jika gagal akan seperti ini. Oke. Nah, kita coba tambahkan satu orang mahasiswa. Oke, kita coba tambahkan. Nah, kita buat di sini adalah Nono misalkan. Alamatnya Jalan Jalan Burung Gagak misalkan. Nomor 9. Pekanbaru. Oke. Nah, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Hobinya adalah main sepak bola. Dan prestasinya misalkan juara 1 Bupati Cup misalkan. Oke, kita tambah. Oke, kita lihat di datanya. Oke. Untuk nononya dia mendapatkan nomor 0. Tapi ini ada bug sedikit sebenarnya sih. Enggak bug sih. Saya lupa ngesetnya. Harusnya dari nomor 1, harus nanti jadi nomor 2 dan seterusnya. Tapi di sini dia dari 0. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Tapi nanti kalau kalian ngerjakan tugas harus dari nomor 1, bukan dari nomor 0. Ya, itu adalah tugas kalian gimana caranya dari nomor 1 untuk tugasnya nanti. Nah, di sini kita isikan tadi Nono, Jalan Burung Gagak, nomor 9, Pekanbaru, jenis laki-laki, hobinya sepak bola, prestasinya adalah juara 1 Bupati Cup. Nah, ini dia. Oke, kita sudah buat tadi tambahnya, kita sudah buat nampilkannya, dan kita buat adalah editnya.
Oke, kita buat editnya dulu. Nah, kita buat form edit. Nah, untuk form edit itu tetap kita panggil dulu config.php-nya. Nah, di sini kita menggunakan get. Yang kita get itu adalah ID-nya. Karena tadi kita adalah dibuat di database itu kan untuk yang penomoran tadi itu otomatis. Nah, jadi primary key-nya yang kita ambil di sini. Yang kita ambil untuk kita taruh di iset ini. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya adalah di list siswa.php. Nah, kemudian ambil ID dari query string. ID get ini variabel ID, terus kita ambil di ID. Kemudian buat query untuk ambil data dari database. Sama seperti tadi, select kali from data mahasiswa di ID. Karena query kita adalah ID, jadi kita taruh sini ID-nya yang paling unik di sini. Nah, kemudian kita panggil lagi query-nya MySQL query variabel DB tadi dan variabel SQL ini sama-sama sebelumnya. Oke, jika data yang diedit tidak ditemukan, maka munculnya ini. Oke. Nah, ini hampir sama saja sama yang tadi. Kalau misalkan kalian males ngetik, tinggal taruh kalian di sini, copy paste aja ke sini. Yang di di form tambah tadi. Oke, ini belum berjalan karena kita belum melakukan prosesnya. Nah, oleh karena itu kita buat prosesnya terlebih dahulu. Nah, kita letakkan prosesnya di sini. Nah, ini dia proses edit. Nah, masih sama config.php kita letakkan di atas. Ambil data dari form tambah tadi. Di sini kita buat ID, nama, alamat, jenis kelamin, hobi, prestasi, kemudian kita buat query lagi di sini. Kalau berhasil itu seperti ini, jika tidak berhasil seperti ini yang ditampilkan. Oke. Nah, ketika ini sudah kita simpan, barulah dia akan berjalan. Oke. Kita cobakan lagi. Kita edit yang kita input dari database tadi. Oke. Nah, ini yang kita edit. Nah, di sini kita edit karena mungkin tadi terlupa misalkan kan. Nah, kita buat jalan burung kutilang misalkan. Nomor 10 kan baru. Oke. Ini kita buat perempuan. Hobinya tadi masak. Masak tuh membaca di. Masak aja kita ganti. Kemudian prestasinya tadi entrepreneurship tadi ya. Oke, mungkin kita ganti aja
tapi jago Mobile Legend misalkan. Oke, ini kita simpan. Nah, berarti update-nya telah berjalan. Nah, ini buat seperti ini. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita buat hapus lagi tinggal yang delete-nya. Update-nya udah, U-nya udah, create-nya udah tadi kan. Read-nya udah. Create adalah membuat, read itu menampilkan, update-nya selesai, dan satu lagi adalah delete atau hapus. Oke, kita buat delete-nya dulu. Oke, di sini kita buat hapus.php. Oke, nah di sini deh. Nah, kalau hapus itu cuman ini aja scriptnya, nggak ada proses hapus. Ini langsung diproses dia. Include config.php, di-setnya adalah ID yang dihapus nanti. Ambil ID dari query string. Nah, ini dia. Kita gunakan ID. Nah, ini adalah SQL-nya, delete from data mahasiswa where ID. Nah, ini query-nya jika berhasil dan jika gagal. Oke, kita jalankan aja langsung di hapusnya ini. Oke, coba kita hapus yang nono. Nah, sudah terhapus datanya. Oke, nanti tugasnya akan disampaikan di Google Classroom. Nanti kalian tinggal lihat aja sana tugasnya. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita untuk praktikum pertemuan 11 ini. Jika ada pertanyaan atau bingung, kalian bisa japri saya di email ataupun di WhatsApp grup kita. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.